Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Dan seperti biasa kita juga langsung disaksikan oleh para netizen yang tergabung di dalam Zoom. Oke, langsung saja kita undang kandidat kita yang pertama, seorang wanita yang ingin mencari jodohnya di garis tangan. Inilah dia, Gloria. Gloria, wanita jomblo cantik dan seksi, mengaku trauma terhadap lelaki karena pernah mengalami kekerasan dalam pacaran. Mampukah Gloria bertemu jodohnya sekaligus melepaskan traumanya malam ini di garis tangan? Oke, Gloria silakan turun, Glor. Mas Uya mau minta tolong bantuin. Kenapa? Gak bisa, susah. Masa nggak bisa? Iya gak bisa, susah banget. Tolong bantuin dong. Aduh. Iya. Aduh. Oke, Gloria, kisah cinta kamu seperti apa? Kisah cinta saya mau oke. Kenapa? Kok kamu sedih? Kenapa? Jangan bersedih. Kenapa? Saya kesini mau cari pasangan, Mas Uya. Terus? Gimana ya? Saya ada trauma mendalam sih. Trauma tentang mendalam hubungan. sama laki pria? Iya. Kenapa? Saya pernah mengalami KDP. Hah? KDP, kekerasan dalam pacaran. Oh, KDP. Kalau KDRT kan rumah tangga, ini pacaran ya. Iya, Ya, saya sangka kekerasan dalam percintaan, ya kan? Oke. Kenapa? Diapain kamu? Hah? Ya saya dikasarin gitu, egois banget dulu. Sampai saya trauma dan saya sempat pernah belok karena ketraumaan saya itu. Oh. Iya, kayak gitu. Tapi sempat membenci laki-laki ya. iya, trauma banget. Dan sekarang kamu pengen menghilangkan trauma kamu, apa yakin kamu kandidat yang di belakang tirai ini adalah cowok-cowok yang tidak akan melakukan kekerasan dalam pacaran? Ya saya yakin sih. Yakin ya? Ya udah. Ya, saya Kamu yakin. kesini sama siapa? Sama kakak saya. Kakak kamu. Oh, coba Ya. mana boleh dipanggil kakak kamu? Kakaknya Gloria mana? Halo Mas ya. Halo. Apa kabar Siapa namanya? Mas? Saya Raffi Mas. Raffi, kakaknya Gloria ya? Betul. Oke, emang benar nih, dia dulu pernah disakiti atau mengalami kekerasan dari pasangan ini? Setahu saya memang Mas Uya benar sekali. Iya, Makanya saya datang ke sini lihat Mas Uya adik saya udah cantik, iya, seksi. iya. Saya datang ke sini untuk mendampingi dia biar dapat pasangan. Dan di pengen sini, melindungi Mas dia Uya. juga biar tepat ya Iya. pasangannya nggak salah pilih ya. Betul. Oke, jadi gini, di sebelah kanan kita nih ada tirai yang isinya adalah seorang pria, 5 orang pria, 5 orang laki-laki, di mana kelima pria itu diwakili oleh kelima benda yang ada di depan ini. Jadi ada 5 benda yang dimiliki oleh pria-pria tersebut. Kita akan buka bendanya, nanti kamu bisa analisa pria tersebut dari benda yang dia miliki. Oke, kita akan langsung Gloria ke benda yang pertama. Yang pertama ya. Oke, kita akan lihat 3, 2, 1. Buka. Nah, lihat tuh, origami. Oh, origami ya. Nah, Oke. kira-kira apa tuh? Pria yang seperti itu kira-kira kenapa? Menurut saya kreatif sih, cuman kayak kurang kerjaan aja deh kayaknya origami kayak gini dilipat-lipat. Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Nggak tertarik ya? Iya, kayak nggak, no. Oke. Orangnya gimana menurut kamu? Origami, kertas nggak Kreatif, jelas tapi kayak kan gini. kreatif gak? Tapi menurut saya childish aja sih, Oke. kertas kayak gini Ayo, aja benda kedua dilipat-lipat. Yana. Kita buka. 3, 2, 1. Nah, gunting kuku. Nah, kira-kira gimana cowok yang bawa gunting kuku nih? Gunting kuku ya. Gimana nih? Gunting kuku kayaknya teliti sih sama kebersihan sih. Teliti sama kebersihan. Lumayan ya. Sama hal kecil aja kayaknya diperhatiin deh sama dia. Suka cowok yang bersih ya? Iya, Oke, benda oke. ketiga ya? Oke.
3, 2, 1. Oke. Oke, apa nih? Apa sih? Tanaman, hiasan meja. Foto-foto ya? Hiasan meja. Ada foto ya? Hmm, Oke. gimana nih cowok kayak gini? Kayaknya bagus deh, suka mengabadikan momen-momen ya kayaknya Oke, ya. oke ya, Kali aja oke. nanti sama saya jadi bisa kayak foto-foto Kayak foto-foto, gitu. oke. Suka ya? Suka. Oke, lumayan. benda keempat ya. 3, 2, 1. Apa? Sumpit. Apa tuh? Sumpit ya? Sumpit apa? nih? Sumpit. Kira-kira apa cowok yang... Paling kayaknya sukanya makannya mie ayam deh. Wah, kan makanan Jepang juga pakai sumpit semua. Jangan orang sering Paling pulang-pulang makanan ke Jepang yang murah. Oh gitu Kayaknya. ya? Oke, Nggak tertarik? jadi oke, karakternya nggak suka, kurang suka ya? Nggak. Oke, barang Sumpit terakhir doang. kita lihat. 3, 2, 1. Apa celengan ya? Celengan babi ya? Apa sih ini? Oh kucing. Kucing. Oh, kayak dari belakang kayak babi ya? Pesek. Iya, iya, iya. Gimana kira-kira? Celengan. Kayaknya orangnya irit banget ya. Hmm. Tapi kayaknya lumayan juga sih, suka nabung deh kayaknya Iya ya dong, pasti berarti ya. orang perhitungan tuh. Oke Nabung deh kan pangkal kayaknya. kaya. Ya oke ya. Oke lah, Oke, nabung. kita akan pilih langsung. Silakan balik ke tempat kamu Gloria. 3 wanita, 3 pria yang kamu pilih berdasarkan bendanya. Kira-kira pria nomor berapa aja? Saya pilih 3 ya. Gunting Yuko nomor 2. 2, 1, 2 lagi. Nomor 3. 3, oke, hiasan meja dan terakhir apa? Dan terakhir nomor 5. 5 ya, oke. Yakin ya? Yakin? Oke. Kalau begitu sudah 3 pria yang dipilih oleh Gloria. Artinya sumpit dan origami tidak dipilih ya. Oke, kita undang saja, inilah dia. Pria yang dipilih oleh Gloria. Silakan. Oke. Oke, sesuai dengan ekspektasi kamu nggak nih? Kenapa dia aja? Sesuai lah, sesuai. Tapi saya pengen tahu lebih lagi sih. Oh iya pasti dong, Iya. tenang aja. Kita nomor 2 nama siapa mas? Septa. Septa, seorang pria jomblo keren satu ini, sangat mengidamkan wanita seksi. Akankah Septa menemukan sosok wanita idamannya malam ini? Septa, kamu apa sehari-harinya kalau boleh tahu? Saya kerja di salon, Mas. Hah? Kerja di salon. Salon? Jadi so. Oh, makanya bawa gunting kuku Ya, ya? betul. Oke. Karena suka yang bersih-bersih lah. Oke, tapi di salon kan bukan berarti mesti lemas dong, ya kan? Oke. Tapi laki kan? Laki lah. Oh ya. Ya, orang oke. nyari cewek di sini. Ya gua laki gila lo. Penyok lagi lo. Profesi mentang-mentang profesi di salon masa yang enggak gila. Yakin lo? Iyalah. Gua masih sama cewek. Kalau kamu siapa namanya? Halo, gue Gilang. Gilang, seorang pria jomblo yang menyukai wanita cantik dan suka jalan-jalan. Mampukah Gilang menaklukkan hati Gloria malam ini? Gilang, hubungannya apa nih? Hiasan meja sama profesi kamu apa sama diri kamu? Gimana ya Mas? Ya, gue tuh suka banget yang namanya mengabadikan suatu momen. Aha, Apalagi nanti kalau Gloria ya namanya. iya, iya. Kalau dia jadi pasangan gue, bakal gue bawa dia keliling dunia. Wah. Dia mau ke Paris, ke Eropa, Aha. ke London. Iya. It's okay. Tapi Oke, duitnya ada kan? Ada lah, tenang Kerjaannya aja. apa Oke. kerjaannya? Kerjaannya apa mas? Kerjaannya? Saya kerjanya karyawan, Mbak. Karyawan ya. Oh, karyawan apa? Bang. Bang. Oh, karyawan bang. Oke, terakhir nih bocah celengan. Namanya siapa mas? Nama saya Jaka. Jaka. Oke. Jaka. Panggilannya? Panggilan saya Jaka. Jaka, seorang pria jomblo yang mengaku suka menabung ini, sangat menginginkan wanita yang kaya dan seksi. Akankah Jaka berjodoh malam ini di garis tangan? Jaka. Hubungannya apa celengan sama diri kamu? Hubungannya saya itu pengusaha. Pengusaha? Ya, Oh, bocah saya celengan? punya usaha flora dan fauna, yaitu usaha Oh, taman hias tanam. sama ini ikan hias. sehari nabung. Oh, sehari saya nabung itu paling kecil mas 300.000. Itu paling kecil, kaliin aja sebulan berapa? Gimana nabung kok di celengan itu? Ya masukin aja mas, terus
Terus tadi udah saya masukin. Oh, udah Sebelum dibawa dimasukin. kesini udah saya masukin. Oke. Oke, ya udah. Kita undang saja 2 yang tidak dipilih. Kamu jangan nyesal ya kalau ngelihat ternyata yang tidak dipilih ternyata lebih bagus lagi jangan-jangan ya. Oke, inilah 2 pria yang tidak Gloria pilih. Untung nggak milih. Dek, kamu belum lihat dia, Dek. Coba kalau seandainya kamu tahu. Oke, untung kami. Nah, kita coba kita tanya. Namanya siapa? Rai, Rai. saya Rai. Hubungannya apa tuh sama origami sama diri kamu? Oh, ini masalah pekerjaan saya. Bang. Apa? Kerjaan saya. Apa kerjanya? Saya guru TK. Hah? Emang masalah guru TK? Nggak masalah, cuman nggak kayak nggak. Saya pikir kamu binaragawan, pelatih gym. Serem gitu kan ya? Nah, apa sih? Ya sabar Nek. Body gede. Badan gede sensian banget. Enggak salah loh. Seksi Kamu iri ya? Seksi. Kulirnya salah kalau milih saya loh. Oke, yang keempat kamu namanya siapa? Ferdi, Ferdi. Kamu hubungannya sama Sumpit apa nih? Kamu Begini, bilang Mas. katanya tukang makan mie ayam doang katanya. menarik sih. Tadi sempat bilang katanya tukang mie ayam doang kan. Dulu gue pernah diputusin gara-gara Sumpit ini loh. Gara-gara cewek gue marah ya, gue nggak bisa megang Sumpit. Jadi lo? Dan gue berusaha buktiin ke cewek gue kalau gue bisa gitu kan. Hah? Sekarang gue bisa megang Sumpit, 10 biji juga bisa gitu. Nah, terus? Ya alhamdulillahnya gue bisa usaha ekspor impor Sumpit sekarang. Oh, salah milih lo. Tuh kan, Dek. Apa Abang bilang? Enggak tuh. Dia tuh Nggak bohong teh ya? Tapi covernya sih biasa aja sih ya. Jangan lihat cover dong, Sa. Iya, Tapi kalau nggak menang, gue nggak tertarik. Sumpit lah. Makan tuh Sumpit. Aduh, ini cowok-cowok. Ya udah. Ya udah, yang nggak kepilih silakan duduk di belakang dulu. Oke. Ya. Duduk. Ya, ambil aja anggap rumah sendiri ya. Nyesel kulirnya, nyesel ya? Enggak, ya, gue nggak ya. nyesel. Ya, oke. Nah, sekarang mau siapa dulu nih yang mau lo analisa nih? Nomor 2 dulu deh Mas. Nomor Surya. 2 dulu ya? Iya, nomor 2. Kita panggil saja Arbi dan Rudy. Oke, Rudy, malam. Arbi, sudah ada Septa di sini. Boleh diterawang sedikit di Septa seperti apa orang ini? Tadi belum udah berantem. Dia mau guling kuku tadi, Rud. Septa, gue tangannya. Sehari-harinya ngapain? Kerja di salon. Boleh juga idenya. Dia tipe yang sambil menyelam minum air. Wow, ikan dong ya berarti. Maksudnya apa? Kembung dong? Jadi dia itu sambil kerja sambil lelakinya. Dia memanfaatkan pekerjaannya untuk mainin wanita gitu? Nanti juga tahu. Wah. Bener nggak Septa? Enggak, Mas. Oke. Ada mau direlaksasi ya? No problem, oh. Oh, no problem. Boleh minta kursi? Oke, Septa, boleh dulu. Oke, jadi apapun yang kamu katakan itu tidak berhubungan dengan aib atau privacy nantinya. Oke, sekarang kamu fokus ke jam di depan mata kamu. Oke, secara perlahan jam tersebut akan bergerak ke kiri dan ke kanan membuat mata kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Septa, Iya, Mas. kamu udah lama kerja di salon? Lumayan sih, Mas. Oke. Apa sebelum di salon kerjanya apa? Awalnya kerja di bengkel. Bantu-bantuin temen sih. Montir. Ya. Terus pindah dari montir ke bengkel montir ke salon gimana ceritanya? Tapi diajakin temen kerja di salon. Tadinya juga males. Lama-lama betah juga. Tapinya cuma disuruh Suruh ngapain? Tadinya disuruh ngapain kerja di salon? nyapuin salon. Tapi saya percaya buat bantuin keramas sama bersihin kuku. Saya seneng biasanya Biasanya kenapa? pegang oli.
Iya. pegang knalpot, Oh. pegang mur-mur gitulah. Ya, terus di salon? Di salon ketemu cewek cantik, bisa pegangan, bisa pegang tangannya, bisa pegang wajahnya sama rambutnya. Kalau saya kerimbat, saya pecet-pecet pijitnya, Ya, pijit-pijit ya. pijit-pijit, Jadi pijit leher, pundak gitu. pijit leher, pundak, lalu bisa nyentuh-nyentuh dikit lah. Ya sebenarnya sih saya nggak suka cewek gitu deh kalau di depan mereka. Ya, pura-puranya gitu ya. Pura, tapi saya dalam hati hasrat yang paling dalam ya saya suka lah. Saya kadang juga kalau lagi mandi saya bayangin sambil gue pernah diajak Ngajakin apa? makan sama salah satu pelanggan di salon. Oh ya, terus? Tante-tante gitu deh. Oh, tante, oke terus? Lama-lama tuh tante baper sama saya. Iya. Karena ngerasa kesepian, akhirnya sekarang saya jadi adik-adiannya si tante. Oh, ada yang tante. Apa kamu porotin tuh tante? Ya gitulah, tapi saya nggak ada hati sih untuk suka sama tuh tante. Lumayan lah buat ber-ber kos-kosan, buat makan hari-hari mas. Lu bikin jijik banget sih jadi cowok, ih. Saya kalau di salon tuh suka ngadi mas. Nggak kelihatan tuh gitu. Ya, saya izin sebentar ke belakang. Nggak kayak cowok yang guru TK itu tuh. Kenapa? Oh, kenapa? Dia badan doang. Kolem. Kolem apa? Apa sih lo, Pak? Bilang apa lo? Enggak tahu sih. Bet. Emang bener, Mas? Kagak. Kamu tahu dari mana? Tadi kan habis pisbar kita. Pisbar apa? Bohong tuh maksudnya. Jangan percaya. Iya. Tapi emang bener lembek? Iya. Oh iya, udah balik. Iya. Iya. Terus sama tante itu ngapain aja biasanya? Saya Hah, terus? kalau tante lumayan mas buat bayar kosan. Oh. Banget sih lu, gue kira lu cowok baik-baik. Gregetan banget gue denger ceritanya. Dengerin dulu, Dek. Siapa tahu dia Oke, punya balikin, kelebihan. Nggak bikin gue kesel gitu, Kang, liatnya. Oke, saya balikin pada hitung ketiga. 1, 2, dan 3. Gimana? Tante-tante mana tante-tante? Tante? Adik-adikan nggak? Enggak. Hah? Suka ngadi nggak? Adi apa tuh? Mas Oya, udah kandidat lain aja Mas Oya. Oke, saya tahu bener nggak? Coba jelasin deh, lo di salon ngapain? Tante gimana? Lo manfaatin tante nggak buat bayar kosan? Enggak. Dengerin dulu dong penjelasan aku. Gue udah denger tadi semuanya. Mau dijelasin? Emang kamu dengernya dulu. apa? Jelasin apa lagi Coba ya? jelasin, Mau gimana? jelasin Aku apa di salon lagi? kerja bener-bener halal loh. Benernya kayak gimana, hah? Ya, nyapu-nyapu, ngepel, kerimbat, pedi-medi, udah. Pedi-medi. Enggak. Enggak lah, bukan muhrim kali. Gila ya. Gak nyangka gue. Dah, Mas Oya banyak yang lain kan Mas Ya Oya? iya sih memang, tapi gue suka sama lu. Gue akan berubah. Gue tinggalin semua itu yang masa lalu. Gue gak suka. kok gitu? Gua kan suka sama lu. Iya, apa sih? Tapi kan itu Banget masa lalu, masa manusia nggak punya Mas Oya, kesalahan? maksa Iya, Mas Oya. Pasti punya masalah lalu lah. Tolonglah kak, gue tuh suka sama dia. Ya, jangan sentuh adek gua ya. Ya. Masih banyak kandidat lain, Bro. Oke, kalau lo mau berubah, lo berubahnya coba seperti apa? Gue tantang lo coba. Ya gue bakalan berubah mas. Misalnya? Yang masa lalu nggak akan kayak gitu lagi. Gue bakalan kerja bener-bener kerja. Ya. Gue bakalan halalin dia secepatnya. Gak ada emang. Tapi lo bener gak pernah tante manfaatin tante? Jujur. Ya emang mas bener. Tuh kan Mas Berarti Oya. tapi dia jujur minimal, dia bisa berubah. Kerja lo aja udah gak bener, tapi mau so serius. Gue selesain sekarang juga bisa. Buktiin. Gue buktiin sama Telepon lu. cara tantenya coba. Boleh, bagus nih, gentle nih. Aku telepon dulu ya mas. Oke, silakan. Handphonenya mana? Soal di sana tadi. Ya kesana ya, coba bawa kasih handphone lo kesana. Udah kasih sana ya, kasih. Oh, telepon. Saya telepon ya mas ya. Ya. Tante sayang lo tulisannya.
Ya ntar akan aku rubah, ntar akan aku hapus. Deketin sini. Nggak diangkat. Gak diangkat mas, telepon lagi ya. Ah, coba lagi. Speaker. Tekan 1 untuk meninggalkan pesan suara. Tantanya udah punya suami. Udah punya suami, sibuk nih kayaknya nih. Atau mungkin telepon lagi. Telepon lagi. Kan lo mau selesaiin di sini baik-baik biar buktiin juga. Iya. Lu mau buktiin apaan sih? Hah? Ya. Penting banget. Halo? Mas Uya masih ada yang lain, udahlah. Yuk, ganti aja Mas Uya. Jelasin dulu sebentar ya. Apa sih? Halo? Kamu lagi di mana? Oh? Oke. Ya speaker. Suaminya mas. Itu siapa cewek? Tuh kan. Udah, Mas Uya ganti aja. Ih, udah nggak suka. Minta maaf. Mas, dengerin dulu penjelasan saya minta maaf. Siapa gimana sih? Ini udah jelas lu lagi selingkuh gitu. Lu ini siapa namanya? Saya Septa. Ya saya Septa mas, saya minta maaf. Minta maaf apa lu? Gara-gara lu duit gua habis. Ternyata bini gua morotin gua buat lo ya. Empannya tahu semuanya udah. Ya saya bakal lepasin si tante mas. Saya minta maaf. Orang mau berubah, Mas. Barusan, lu sama laki-laki mau, laki-laki. Coba lu jelasin. Gini. Ini masalahnya ini Septa ini lagi ikutan garis tangan cari jodoh di Antv, Mas. Ya saya bisa jelasin mas. Diapain tuh? Ya saya mau jelasin dulu. Saya sih sama tante itu nggak ada hubungan apa-apa kok. Diapain sih tante? Diapain sih? Nggak usah. Halo, Mas. Mas, dengerin dulu penjelasan Halo, saya mas. Halo. Ya mati lagi. Mau sok serius tapi Udah, lu suka sama tante-tante ya Tapi ini Allah. mau berubah loh, Glor. Masih Ini mau banyak yang berubah loh. berubah. Masih Dia banyak yang jujur, lain. yang penting Dek, dia jujur. Kakak memang pengen kamu cepet nikah, pengen keluar dari rumah, tapi Mas Uya, tolong cari kandidat yang lain aja Mas Uya. Oke, sorry banget Septa. Oke, Sorry ya bro. Septa, gimana? Sorry ya. Oke, kalau duduk dulu aja. Sorry. Oke, berikutnya siapa yang mau Gloria cari tahu nih? Nomor 3. Nomor 3. Gilang ya tadi ya? Iya. Kenapa membahas Gilang? Pengen tahu aja sih. Aha. Pengen tahu aja gimana aslinya. Oke, Ya. ya. Tenang aja, Rek. Lu bakal bahagia sama gue. Jangan percaya. Ke Inggris, Dek, Ke Inggris. Thailand. Mas Uya, dia kan katanya kerja di bank nih. Iya. Kayaknya cocok nih Mas Uya buat adik saya Mas Uya. Banyak uang, Dek. Ya. Tapi kan kita belum tahu kejelasan kayak gimana, Kak. Dek, dia kayaknya Coba banyak uang. Rudi. Tenang. Raffi tenang, Gloria tenang. Rudi akan terawang. Oke. Gilang silakan. Ya. Dia itu orangnya labil. Kebanyakan halu juga. Nah. Terus? Apaan lo? Dia mencoba berpura-pura untuk kuat, untuk tegar. Oke. Padahal sebenarnya dia dalam hati kesepian. Semuanya itu bohong, gak benar. Semuanya itu bohong. Jangan percaya. Apa lo ikut campur lo? Mau relaksasi nggak, Gilang? Enggak deh, maksudnya enggak. Udah halu, saya udah Dek, kasih kesempatan dulu. Enggak, Kak. Lu nggak denger tadi dia tuh udah dibilang Gak bisa halu. gitu, Dek, dia pegawainya bank, Dek. Enggak, udah enggak. Biar kamu cepet nikah, biar udah. kamu bisa gitu lah. Enggak mau, Kak. Jadi Kenapa gimana? Tadi sih? kan kamu minta Gilang, sekarang nggak jadi Gilang gimana sih? Tapi dia udah bilang halu katanya Mas Uya. Jadi mau siapa? Mau Gilang apa Jaka? Tinggal Kasih satu tuh. kesempatan, Dek. Kasih kesempatan. Enggak mau, Kak. Udah enggak mau, cukup. Yang labil berarti lu dong. Tadi mau Gilang, sekarang nggak jadi Gilang gimana Tapi pas sih? dibilang udah halu tuh kayak udah males banget gitu loh, Mas Uya. Ikutin kakak. Jawab, diam lo.
Tenang, semua terserah dari Gloria. Saya nggak mau. Dek, kasih kesempatan. Kenapa sih? Kesempatan. Ya udah, semua terserah dari Gloria. Gloria mau siapa? Gak, gue udah gak mau. Maksudnya Gak mendingan mau. main aja. Oke, mundur dulu Gilang. Jaka, maju berarti terakhir. Oke. Banyak kan milih-milih nih Gloria, makanya jadi lo Iya, jomblo kamu mulu. ini enggak, itu enggak. Terus maunya yang mana? Tadi Ya. penjelasannya dibilang udah gak enak banget. Halo kak. Kesini Oh, aja ya. tenang. Gila, Raffi. Coba kita lihat nih Jaka seperti apa nih kata Rudi. Boleh tangan dia, Kak. Sosok yang sangat tidak berbakat. Wah, kacau. Dia ini kan wacana, Oke, kebanyakan janji. rencana doang. tapi nggak pernah ada yang terrealisasi. Nggak ada yang terrealisasi. Udah, ngaku aja. Tenang, Bang. Dan dia secara tidak sadar sudah menyakiti, membuat kecewa orang-orang yang dia pimpin. Oke. Gue juga sih mas. Jadi janji-janji doang nih. Betul. Enggak juga kok. PHP. Bener nggak tuh? Enggak, semua itu nggak benar. Hah? Nggak benar. Nggak benar, Nggak yakin? benar. Jadi Yakin setiap banget. kali dia berjanji, itu orang yang dijanjikan Gloria, oleh jangan dia percaya selalu itu. kecewa. Harbi buktiin Bi coba. Boleh? Oke. Oke Jaka, kamu bersedia untuk direlaksasi gak? Bersedia. Bersedia. Jadi apapun yang kamu katakan itu bukan aib atau privacy. Oke. Oke, sekarang fokus ke jam di depan mata kamu. Secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan pada hitungan ketiga, apapun yang terjadi dan siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Nama lo Jaka? Bukan mas. Itu bukan nama asli saya. Nama asli saya Safutra Munaroh. Biar apa sih? Kenapa ganti Jaka? Ya karena saya malu mas sama teman-teman saya. Masa iya saya laki tapi dipanggil Munaroh. Makanya saya ganti. Tapi itu nama dari orang tua tuh? Iya mas. Naro, namanya Naki Naro. Masih ada yang nama Munaroh. Iya. Ya udah. Oke, gimana? Cerita tentang hidup lo gimana? Gini mas. Sebenarnya sih saya ini udah menikah. Tapi saya gagal. Ah, terus? Gini mas, karena awal saya pacaran sama dia, ya bisa dibilang sih saya selalu dibayarin apa yang saya mau dikasih Iya, gitu. iya. Tapi setelah kita udah nikah, udah mempunyai anak, kehidupannya berubah jadi total mas. Istri saya itu hidupnya terlalu glamor dan saya kewalahan untuk Aja. Woi, kayak Oke, terus lo nggak kerja? saya kerja sih, saya punya usaha. Apa? Usaha tanaman hias sama ini ikan hias mas. Oh, emang usaha begitu ya? Iya, Terus? usaha saya. Terus saya berusaha buat nabung, buat ngebahagiain dia. Tapi jujur mas, saya emang kewalahan karena istri saya itu terlalu glamor. Iya. Barang-barangnya selalu, dia minta selalu yang mahal-mahal mas. Gitu. Oh, Jadi, gitu. Saya merasa ya udahlah gitu. Nah, lo kalau jadi sama Gloria gimana ngumpaninnya dong? Gini mas, saya kan lagi berusaha buat nabung buat masa depan gitu. Saya janji kalau misalkan dia mau nerima saya bakal ngebahagiain dia, bakal menuhin semua kebutuhannya. Itu pun kalau misalkan dia bersedia menerima saya. Oh, tetap berusaha gitu ya? Ya, saya tetap berusaha ngasih yang terbaik buat dia. Oke, ya udah bagus nih mau usaha nih. Balikin, Bi. Oke Jaka, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Gimana Gloria? Tertarik nggak sama Jaka? dasar Sama sekali deh. Enggak maksudnya. Ini cowok-cowok kayak gini Mas Uya. Iya. Udah akan bertanggung jawab sama adik saya Mas Uya. Salah lu bang. Kalau gua Maksudnya gimana nih? kalau gua nggak bertanggung jawab sama adik lu, ya gua nggak bakal datang ke sini buat menuin adik lu. Istri lu aja lu ini. Sekarang gini deh, lu kalau di posisi gua, bini lu minta bayar mahal, minta apapun yang mahal. Lu Tapi lu nya aja kali yang nggak Iya, kan? mampu ya. Bukan gua Lu nggak mampu, bro, lu Gua udah nggak berusaha ngasih yang terbaik. Ya kalau namanya gua gagal wajar, nih baru sekali. Iya. Ini kan yang kedua kali, belum Iya. tentu gua gagal juga. Enggak. Lu harus Maksudnya- berpikir pakai realitas. Iya, Bang. kenapa? Saya sebagai kakaknya nggak setuju Mas Uya. Ya gimana? Lihat penampilan adik saya, glamor, cantik. Iya. Nah, dia hidupin istrinya aja nggak mampu Mas Uya. Tandanya apa kalau bukan? Iya kan? kan? Sekarang Bagaimana adik saya? Diam. Kalau misalkan ada lu nerima gua sekarang,
apapun yang gue punya saat ini gue kasih, termasuk celengan gue kasih buat adik gue. Ya masih berapa? Receh. Banyak mas. Berapa? Ada sekitar, bisa saya hitung itu ya sekitar 15 juta lebih lah. Coba keluarin, coba keluarin. Keluarin coba. Keluarin coba. Keluarin. Jangan ngomong doang. Ambil lo. Bentar lu, gue buktiin lu. Ondo. Buktikan lah, buktikan. Coba. Kenapa, Din? Ini dia dapat telepon, tapi Udah mas. nggak penting gitu. Nggak, emang Ada nggak telepon di penting, Mas. handphone dia, tapi tulisannya nggak penting. Emang nggak penting mas, udah nggak Hah? usah diangkat aja. Udah. Ya udah angkat aja boleh. Udah, nggak usah, Angkat ya. Mas. Angkat. Takutnya ada sesuatu. Ada tulisan tapi nggak penting. Nama kontak numbernya di phone numbernya nggak penting tulisannya. Iya, justru itu makanya nggak penting nggak saya kasih. Ya justru nama. penasaran saya. Boleh ya? Berdalih bro. Mas, Kabel udah lah, silang Mas. lidah ya nih masnya. Boleh nggak? Udah deh mbak. Nah nggak boleh, boleh. Video call ya? Boleh. Hubungin Tin. Ah. Yuk celengannya bawa ke depan dulu. Siapa nih? Kontak numbernya nggak penting tulisannya. Coba kita terhubung dulu ya. Coba. Halo. Wah, nggak ada duitnya itu. Koinan. Halo. Halo? Nah, siapa nih? Halo, kamu? Mumun. Hah? Mumun. Gimana lo? Oh, Munaro dia kelahuan. Mumun. Munaro. Bohong lu. Pocong kali ya. Nama Mumun. Siapa lo nih Mumun? Mana transferan buat bulan lo? Dia mantan Anak lo istri buat saya. anak lo ya bulan ini. Siapa tuh? Mantan istri saya. Ngomong. Muna. Jangan banyak alasan, Mun. Lu diem deh. Lu nggak usah ikut campur urusan gue lagi. Lu bukan siapa-siapa gue. Anak tetap gue tanggung. Kemarin udah gue kirim kan. Apapun yang lu mau udah gue kasih. Ngapain lagi lu ikut campur urusan gue? Mantan istri lo nih Mumun. Pakai ini. Mantan istri lo. Iya, ini ya cewek terlalu material banget mas. Oke, halo Mbak. Ini saya Uya Kuya di sini. Mumun. Itu dinafkahi. Ya Mumun lagi ikutan cari jodoh di sini. Kemarin kan udah gue kirimin yang lu minta kemarin kata lu buat beli ini buat beli itu. Tipu sama dia, lu cewek mana lagi yang mau lu tipu, Mun? Mbak ini masih jadi istrinya Mumun nggak nih? Lelaki apaan itu? Iya. Saya mantan istrinya Mas Uya. Ya, mantan. Iya. Emang dia kayak gimana dulu sifatnya? Dia itu ngerayu banget Mas Uya, tukang tipu Mas Uya. Jangan percaya sama dia Mas Uya. Tapi dia punya tabungan banyak ini udah. Mau dibeliin ini itu Mas Uya, udah nikah, udah punya anak, saya ditinggalin Mas Uya. Dulunya dia baik waktu pacaran. Dulunya dia baik banget, manis banget omongannya Mas Uya, manis banget. Tapi nyatanya dia itu penipu Mas Uya, jangan percaya. Sekarang cewek mana lagi yang mau dia tipu Mas Uya? Nah, kamu nelfon mau ngapain sekarang? Tadi Mas Uya. Ya wajar lah Mas Uya, dia masih punya kewajiban anaknya. Bulan ini belum ditransfer Mas Uya. Oh dia nggak nafkahin. Kemarin kan udah gue kirimin. Lu minta apa lagi sih? Lu minta apa lagi? Gue tanya lu minta apa lagi? Gue butuh dinafkahin buat beli susu anak lu. Kemarin udah gue kasih kan? Halo Mumun. Berisik lu, gue lempar pakai ini. Udah dapetin gua, udah punya anak, lu tinggalin. Itu kan karena lu yang mau. Udahlah, lu gak usah ganggu gue lagi. Lu urus tuh anak di rumah. Tadi Mbak bilang Mumun tukang ngibul, tadi tukang bohong, benar? Tukang bohong Mas Uya, penipu dia Mas Uya, rayuannya maut. Banyak cewek-cewek yang jadi korbannya? Udah pergi Mas Uya cari cewek lain. Udah banyak buktinya Mas Uya di Facebook, cewek-cewek yang Facebook siapa? Facebook dia. Ngapain sih lu buka-buka lagi? Aduh. Facebook lu apa namanya? Ya, ada bukti dia di Facebook nih. Coba kirim ke kita Mbak, kirim ke kita Mbak, boleh nggak? Kirim ke kita Mbak, ke kru. Udah, Mas, matiin aja dah, Mas. Mas Uya, saya kirim nih ya, buktinya screenshot saya. Si Mumun itu tukang bohong, banyak yang ditipu Mas Uya. Saya kirim Mas Uya. Anak. Ih. Ya nggak apa-apa dong, gue duda. Tapi kan gue jujur. Mas Uya udah saya kirim ya di HP-nya si Mumun. Lihat aja tuh screenshotnya di Facebook. Banyak udah yang kena dikirim. tipu Mas. Ada, boleh tayangin ya. Coba lihat, kasih lihat. Lilis bersama Jaka, jangan kabur lu. Mana jatah gua? Jangan jadi suami yang nggak tanggung jawab. Loh, udah nikah katanya. Jaka ini maksudnya apa? Jaka udah punya istri, cewek-cewek pada nanya semuanya. Jaka, Munaro ini Jaka. Lagi? Lu kayak Jaka Mumun. Jaka ini maksudnya apa? Jaka udah punya istri, dasar fuckboy. Bilangnya single, taunya udah double.
Mas Jaka jadi hubungan kita apa? Katanya cuman aku, kok ada yang ngaku istri kamu, jadi banyak cewek-cewek yang tiba-tiba komen gitu ya. Ya gini Mas ya, Facebook gua tuh kan di tangan dia, ya kan semua itu kan belum tentu benar Mas. Bisa aja dibuat gua sama dia. Dia kan nggak terima kalau misalkan saya dapat jodoh Tapi lagi. buktinya ada itu. Ya namanya Facebook saya di tangan dia, mungkin bisa aja Facebook sih. kamu yang megang istri kamu, iya, mantan istri. Iya, bisa aja sih dia mau ngejatuhin saya di sini. Ya udah gimana nih? Ya udah sorry, tapi kan biar gimana pun kamu udah mantan istri kan? Udah putus ya? Halo? Udah Mas, matiin dah. Masih ada. Oh ya laki-laki. Udah Mas, matiin aja Cuma Mas. mau ngangkat aja Mas Uya. Udah dapet ditinggalin. Mau nipu siapa lagi? Udah banyak buat Mau mana sih? Ini mau kemana dia? Kabur. Ini. Kabur. Dia mau kemana sih? Oh, dia maksa matiin di belakang. Ketahuan nih. Oh, sini bawa sini lagi si Mumun. Mumun sini, Mumun. Pocong Mumun datang. Mau kabur bagaimana? Kok main kabur aja? Buktiin dulu. Wah, gue lempar beneran nih. Lihat, gue bilangin sama lu, kalau lu nerima gua, jangankan celeng ini, tanaman hias gua, ikan hias gua, semuanya bakal gua kasih buat lu. Dan gue janji bakal selalu ngebahagiain lu. Tuh. Ayo dong. Coba buktiin, gue pengen tahu. 15 juta tadi, lu Coba. bilang. Iya bener kan? Buktiin. Ya. Sayang Mas kalau di sini Mas. Coba pecahin coba. Tawaran dia enggak. Buktiin dong. Kenapa? Ya, kasih Gloria. Kalau kita pecahin sayang kan di sini. Aduh, pecahin doi. Receh. Lu udah kere aja, Bro. Beli timun juga kurang. Aduh. Apaan nih? Pantes aja lo gak mampu modalin istri lo yang glamor itu. Ih, cuma recehan doang. Ih, buat apa? 300.000 sehari. Gini deh, ya. Oke Lu bilang lah. sehari 300.000 nabungnya. Iya Mas. Ini 300.000 gini koin semua. Baru tadi. Iya, emang 300.000 sih, tapi baru mulai tadi. Isi receh semua. Ya udah. Mas Soya. Gloria nggak mau ya? Kenapa? Sisa kembalian Nggak cocok Mas Soya. Udah cilok. Kenapa Raffi? Nggak cocok Mas Soya. Ayo dong Bang, kasih gue kesempatan Bang. Gue janji deh, gue bakal bagian adik lu. Beneran. Macet Nggak sih. cocok Mas Soya. Bagian pakai apa koin? Hah? Lu mau belanjain gue pakai Tolong koin? carikan yang lain Mas Soya. Tolong carikan yang lain Mas Soya. Ya gimana? Ini semua ditolak. Saya pengen adik saya menikah dan dapat pasangan Ini segera. ada apa sih Raffi ini kita jadi apa yang Rudi lihat dari Raffi ini Rud? Lu pilih yang ada aja deh. Lah, gue pilih yang ada aja. Pasti gua yang dipilih. Itu tadi yang dari nggak foto kepilih ini. deh. Gue. Coba deh. Dipilih lagi yang dua. Deh. Enggak, mendingan milih gue aja. Dia mau nyari kakaknya Pak adeknya sih. Dek, kakak pengen kamu menikah segera, Dek. Gue gak mau, Kak. Rudi apa yang Rudi lihat Rud? Kenapa Biar Rud? kamu pengen nikah segera dan bisa keluar dari rumah. Coba Rud, apa yang Rudi lihat? Kakak pengen yang terbaik buat kamu, Dek. Kenapa sih lu kan maksa gue Kak, banget kalau- buat dapet... Mas Uya, tolong dong Mas Uya. Cariin Mas Uya. Kenapa Rud? Ada niat terselubung nih. Apa nih? Tuh kan, gemeteran dia kan? Apa maksud lu, Bro? Kita baru ketemu sekarang. Jangan ngada-ngada. Namanya siapa? Jangan ngada-ngada. Kenalan dulu. Jangan ngada-ngada, Bro. Dia sebenarnya nganterin adiknya ke sini nggak tulus. Karena ada kenapa? sesuatu. Sorry. Rela taksi aja udah. Gak ada apa-apa, Mas Uya. Gak ada apa-apa, Suatu Dek. apa, Dek? Kakak cuma dampingin kamu tuh dapat pasangan di sini. Kenapa lu maksa gue untuk milih yang ada? Apa dia suka sama adiknya mungkin Rud? Apa gimana? Waduh. Mas Uya, Salah nih Mas Uya. tujuan saya cuma pengen dampingin dia untuk dapat pasangan di sini, segera menikah dan keluar dari rumah. Keluar dari rumah? Iya. Maksudnya? Keluar Ini dari kayak keceplosan nih, keluar dari rumah maksudnya apa nih? keceplosan dia. Iya. Enggak, Mas Uya, enggak, Mas Uya. Iya kan? Nih, bentar ya, Dek. Kakak pilihin ya, Dek. Sini, Dek. Nih, mestinya lu kawin hari ini sama dia.
Kakak yakin, Dek? Nggak mau. Kakak yakin, Dek? Sama saya aja. Enggak, kakak yakin deh. Gloria, Kamu sama Kakak pengen kamu yang terbaik, Dek. Gue nggak suka, Kak. Kenapa sih lu harus maksa-maksa? Wah, lu maksa-maksa banget lu. Apa sih? Aneh banget sih, lu ada apa sih? Kakak pengen terbaik buat kamu, Dek. Kakak yang Tapi pengen caranya nggak kayak gini, Kak. Apa? Raffi sih penasaran sama kamu, Raffi. Raffi duduk sini, Raffi. Raffi duduk sini, Raffi. Oke, tadi lo keceplosan dan marah-marah sama Rudi dan bilang katanya harus keluar dari rumah, apalagi adek lo. Abi coba, lakukan satu, Bi. Boleh duduk. Oke, boleh. Coba duduk. Saya nggak ada apa-apa, Mas Uya. Ya duduk makanya. Makanya duduk. Oke, Dek, aku di sini cuma dampingin Ya kamu. udah duduk Dek. aja dulu, lu kenapa panik banget sih? Oke. Paksa sih nggak? Oke, boleh. Oke, boleh. Jadi apapun yang kamu katakan itu bukan aib atau privacy. Oke, sekarang fokus ke tangan ini. Oke, ketika tangan ini naik ke atas, ikutin ke atas, ke bawah, turun ke bawah. Oke, tarik nafas dulu lewat hidung. Keluarin, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Nanti pada hitungan ketiga, apapun yang terjadi dan siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Oke, Raffi. Lo di sini tulus gak sih nyariin jodoh buat adek lo di sini atau ada maksud lain? Tulus banget, Mas Uya. Ya, buat apa? Gini, Mas Uya. Kalau kakak kandungnya Gloria? Betul. Dia adalah adik kandung saya, Mas Uya. Adik kandung satu-satunya. Saya datang ke sini untuk mendampingi dia untuk dapat pasangan, Mas Uya. Iya. Yang terbaik, yang paling cocok. Iya. Hubungan saya kelihatannya baik. Oh, kelihatannya baik? Iya. Berarti nggak baik sebetulnya? Kalau bisa dibilang begitu, Mas Uya. Kenapa tuh? Jadi gini, Mas Uya. Dari kecil selalu Gloria yang diperhatikan, yang selalu difasilitasi, Mas Uya. Iya. Terus? Oleh orang tua saya. Kalau saya dibandingkan, Mas Uya, ini itu dibandingkan. Jadi saya ngerasa bahwa saya punya maksud tertentu, Mas Uya. Buat apa? Menyingkirkan adik saya. Menyingkirkan adek lo? Maksudnya? Macam apa? Tahu nggak lu kira? Itu. Mundur dulu. Niat dibalik ini semuanya. Ya, mundur. Ada satu rahasia, Mas Uya. Iya, tenang. Yang saya rahasiakan dari Gloria. Iya. Masa Yaitu sama ada dia surat gitu? rahasia dititipkan oleh almarhum ayah saya. Surat wasiat? Iya. Oke, terus? Yang mana Gloria belum mengetahui sampai saat ini. Kok ada warisan? Betul. Terus? Saya intinya pengen Gloria keluar dari rumah agar wasiat atau harta tersebut bisa jatuh di milik saya. Oh. Surat warisannya ada? Kalau surat warisannya jujur, Mas Uya, surat warisannya tidak bisa saya ambil kembali, Mas Uya. Kenapa? Karena saya berhubungan sama dunia gaib. Maksudnya gimana? Surat tersebut udah dipagar oleh pagar gaib, Mas Uya. Waduh. Mistis. Pagar gaib? Iya. Sampai sekarang saya juga Kakak belum hebat. bisa untuk mengeluarkan surat tersebut. Wah. Ini nggak kasat mata, Rud. Gimana, Rud? Udah Mas Uya sadarin aja deh. Iya, bentar. Sumpah gue. Bahaya. Bahaya. Dia harus membuka pagar gaib itu. Kalau enggak, dia akan jadi santapan makhluk halus yang bersekutu itu. Balikin dulu. Serem amat. Ngeri nih. Kacau lu. Oke, saya balikin pada hitungan ketiga ya. 1, 2, dan... Oke, Rudi jelasin lagi bahwa kata Rudi ini tadi bahaya kalau lo nggak buka pagar gaib, lo bakal jadi santapan makhluk halus tadi katanya. Loh, kok tahu, Mas Uya? Nah, ngomong Rud. Sebelum lo kenapa-napa harus diapain nih, Rud? Jadi, Raffi ini dia suka berhubungan dengan kuntilanak setiap malam. Ini. Itu makhluk halus loh. Lu dia. Kayak gitu, Rud. Kakak hebat lu. Waduh, kacau. Iya. Jadi sebelum dia melakukan itu, dia menaburkan kembang 7 rupa di atas tempat tidurnya. Ya terus? Nah, sekarang sebaiknya Raffi menyudahi itu semua karena itu berbahaya.
dia lama-kelamaan bisa jadi tumbal kalau Iya. nggak segera Iya. diselesaikan. Iya. Kamu harus buka pagar gaib itu. Iya. Bantu saya, Mas. Bantu saya. Sampai saat ini saya juga belum bisa untuk membukanya, Nah, Mas. caranya gimana, Ruth? Belum bisa, karena ada pagar gaib. Iya, betul, Mas. Ya nggak ada di mana naruhnya sebelumnya? Yang saya ingat adalah itu di rumah om saya, Mas Uya. Oh, bisa telepon om kamu mungkin? Boleh saya telepon om Boleh, saya? boleh Mas coba Uya? hubungin. Coba tahu bisa bersihin. Rudy bisa bantu untuk nerawang ya. Halo, selamat malam. Pak? Oh iya, halo. Selamat malam juga, yuk. Iya, Pak, ini dari Uya Kuya dari Garis Tanganan TV. Oh. Iya. Iya. Di sini ada ponakan Bapak, Raffi sama Gloria, bener Pak? Oh iya mas. Ya, boleh Raffi ngomong sama omnya. Om, Rapi Ya. mau cerita om, gini om. Rapi pernah dulu tanam surat yang ada di halaman om. Om boleh keluar nggak om? Oh boleh. Ya. Aku Tolong dulu bantu ya, Sebentar tolong ya. bantu Rapi ya om ya. Sebentar dulu aku keluar nih. Pak, ini Segera om, yang segera om. kanan, apa yang kiri? Ke kiri om. Oh, ke Ke kiri. Oh, Dok. Tolong pegangin, Dok. Iya, Pak. Yuk. Tolong pegangin, Dok. Yuk. Yuk, silakan yang mana, yuk? Ya, tolong diarahkan ya om ya ke halaman om. Oh, rumahnya gede juga rumah om kamu ya? Dulunya rumah almarhum papa saya. Oh, Mas sekarang Uya. emang- Tapi oh. dibeli sama om saya. Oh, dibeli sama om kamu. Iya. Mana nih? Om tolong diarahkan ke bawah om. Oh, Sebelah mana? Mas Uya, tapi saya lupa Mas Uya. Gitu. Boleh Penting, ke kameranya ke Ya. arah tanah? Coba Rudy, silakan Ruth. Kameranya ke arah tanah. Kameranya ke bawah Pak, kameranya ke bawah Pak. Kurang luas. Ya, Dekat mana, ini aku jadi bingung nih. Oh, jadi bingung Raffi, ini di mana nih? Sebelah mana? Itu apa, Ruth? Sebentar. Ya. Sebelah mana? Saya minta air segelas boleh? Kenapa Raffi? Air segelas Pak. Iya mas, kenapa mas? Air segelas boleh? Minta air. Air segelas. Oh iya bentar pak. Handphonenya pegang Bapak dulu, handphone Bapak dulu. Ya. Buat apa Ruth, air segelas Ruth? Ini memang ditanam. Tapi karena dia ada yang menghalangi, Iya. walaupun digali semua pun nggak akan ketemu. Lalu air dulu medianya ya. Udah Pak, ada airnya Pak? Pegang lagi. Airnya yang banyak boleh? Kayaknya kurang itu segitu. Oh, seember. Oke. Terus gimana ini airnya nih? Oke. Disiram. Bapak sekarang saya minta siramkan air itu ke sana. Acak aja Pak, acak. Nanti kalau misalnya secara acak, nanti kalau Bapak ngelihat sesuatu, Ya, sebelah mana lagi? kalau Bapak ngelihat sesuatu berupa cahaya atau asap, kasih tahu saya. Kalau lihat asap atau cahaya kasih tahu Pak. Kalau lihat asap atau cahaya Pak. Bapak lihat asap atau cahaya nggak Pak? Oh tuh. Apa itu pak? Pak kok ada asap pak? Itu apa Ruth? Apa itu Mas Uya? Sekarang saya minta gali itu. Gali Pak. Yang ada asapnya gali Pak. Maksudnya digali? Bapak lihat asap, gali. Oh iya kelihatan dari sini Ruth. Saya udah bingung. Sekarang Pak. Cangkul Pak, ambil cangkul Pak. keburu hilang asapnya, stop, Pak. Kayu atau apa aja. Ya. Pak, itu kenapa pak? Kok berasap pak? Saya takut pak. Pak, Itu bahaya nggak Ruth? Ya, bahaya kalau itu nggak segera dimusnahkan. Ada apa Pak?
Pak, itu apaan, Pak? Ngambil apa, Pak? Hati-hati, Pak. Boleh hadapkan ke kamera? Hadapkan lihat kamera, Pak. Itu apaan, Pak? Aku takut, Pak. Pak. Bapak tenang, Bapak. Bapak tenang, Bapak. Pak tenang, Pak. Tenang, Pak. Ambil lagi, Pak. Ambil lagi, Pak. Dek, Om. Dek, Om kita kenapa, Dek? Mas Uya, saya pulang dulu, Mas Uya. Iya, Dek, aku pulang, Dek. susul. Takutnya Dek. enggak. Lu kenapa, Rud? Takutnya kenapa? Oke. Aman nggak, Rud? Sudah netral. Ini aman, Rud? Sudah. Itu surat wasiat apa gimana sih, Rud? Surat wasiat bapaknya disembunyi sama dia biar Betul. biar adiknya nggak dibagi gitu loh. Iya. Tapi dia meminta perlindungan atau minta bantuan gaib. Betul. Wah, Jadi ini nggak boleh nih. dia ini serakah. Pingin menguasai semua hartanya. Dan itu kalau dibiarin dia bakal bisa kena celaka. Nah itulah makanya ini pelajarannya dari kali ini adalah kita jangan sekali-kali bersentuhan dengan yang namanya mistis atau gaib. Karena itu berbahaya. Selain itu musyrik, selain itu juga dosa besar. Betul. Itu juga bahaya juga buat kehidupan kita ya. Karena mistis itu banyak sekali yang penasaran dan akhirnya coba-coba. Kalau pingin tahu tentang itu, nggak usah coba-coba. Lebih baik nonton aja Garis Tangan, nanti kalian tahu sendiri. Oke, ini banyak pelajarannya. Oke, buat yang lain pelajaran semua ya. Ini banyak pelajarannya ya. Oke, yaudah sekarang ini kita akan lanjut lagi tetap di Garis Tangan. Oke, Mas. Oke, kembali lagi kita di Garis Tangan dan sekarang kita akan langsung masuk ke kandidat yang berikutnya. Lagi-lagi seorang wanita. Inilah dia pemilih cinta kita, Sheila. Sheila, wanita cantik yang telah lama menjomblo ini, mengaku selalu kandas hubungannya akibat ada gangguan mistis di rumahnya. Mampukah Sheila mendapatkan jodohnya sekaligus menghilangkan gangguan mistis di rumahnya malam ini? Sheila. Iya, Mas. Makan apa nih bisa cantik begini nih? Hah? Makan nasi. Makan nasi ya, iya. Oke, Sheila kisah cintanya gimana nih kalau boleh tahu nih? Gini loh Mas Uya, saya tuh suka aneh gitu sama kisah percintaan saya. Nggak pernah sampai jadi gitu. Jadi misalkan baru PDKT nih. Nggak pernah sampai pacaran? Enggak. Apalagi sampai kawin ya? Itu dia masalahnya, pacaran aja enggak. Jadi jadi jalan terus setiap datang ke rumah, beberapa hari kemudian yang deket sama saya tuh hilang gitu aja. Hilang gitu aja, lenyap begitu aja tanpa sebab, tanpa alasan. Wow. Makanya itu. Dan saya berpikir kalau misalkan di rumah saya tuh ternyata ada sesuatu gitu loh kayaknya. Kalau menurut aku sih ya, di rumah aku tuh ada sesuatu gitu. Ada sesuatu? Iya, yang... Sesuatu apa tuh? Mistik gitu. Oke. Jadi kayak ada yang aneh gitu memang di rumah ya udah saya nanti jawab nanti. sekarang. Kebetulan kan ada Rudai Sulele ya, nanti kita coba tanya ya. Oke, kamu kesini sama siapa kalau boleh tahu? Sama kakak. Kakak ya, boleh. Kakaknya mana coba? Kakaknya Sheila. Mana? Kakak Sheila mana kakak Sheila? Namanya siapa? Karina. Karina apa Kak Rina? Karina, namanya Rina. Oh, namanya Rina. Silakan. Ayo Kak. Iya. Ini aku kesini sama kakakku. Iya. Kak Karina, bener emang rumah kalian itu di Majestic? Iya, memang bener kayak konon, ake setane pisan. Apa? Ake setane. Jadi ada setannya, ada hantunya. Iya, maksudnya tuh banyak hantunya gitu, Mas. Banyak hantunya. Iya, benar. Oh iya. Oke. Tipe cowok kamu seperti apa, Sheila? Selain seperti saya ya? Aku tuh suka cowok yang tinggi. Terus badannya tuh berisi. Kalau fisikal ya. Terus habis itu kulitnya putih. Enggak gua kalau gitu terus. Hidungnya mancung. Gua juga. Terus kerjaannya tuh banyak halayak ramai gitu. Suka sosialisasi sama orang. Jadi sosialisasi sama orang. Iya, jadi sama aku bisa supel juga. Tukang obat gitu. Kamu supel juga orangnya? Aku suka sama orang supel. Supel tapi? Saya suka sama cewek supel. Kalau gitu kita langsung saja nih ke 5 benda yang ada di depan ini. Kita akan buka di mana 5 benda ini mewakili 5 karakter pria-pria yang ada di belakang tirai ya. Oke. Kenapa ya, Nak? Tadi di mobil kurang 2. Apa? Kurang 2, guys. Dia. Kurang 2, guys. Kandidat cowoknya hilang apa kurang? Iya, kurang 2. Hilang. Gimana dong? Oh ya? Saya lagi gimana? Cowoknya tinggal 3 katanya, 2 hilang katanya.
Ya udah nggak apa-apa lah mas, saya tuh capek jomblo terus. Saya juga pengen punya pacar, ya nggak apa-apa 3 juga. Oh, Kan ya yang udah, masih ya udah, ada ya udah. laki-lakinya. Ya udah, kalau gitu kita undang saja deh ke 3 cowok yang tersisa deh ya. Silakan, tirai dibuka. 3, 2, 1. Oke, turun silakan. Berdiri di belakang barang masing-masing. Oke, nah sekarang kalian masing-masing silakan buka barangnya yang di depan kalian. Oke. Oke, Sela. Nih, ada 3 cowok di sini dengan barang yang pertama CD, kedua apa tuh perlengkapan kopi, terakhir tempat sampah. Sesuai dengan ekspektasi kamu nggak, Sela? Ada sih, ada yang emang memenuhi kriteriaku gitu. Oke. Coba deketin, silakan deketin, boleh? Boleh aku deketin? Boleh, cium baunya juga boleh. Iya mas. Halo, namanya siapa? Aku Eko. Oh Eko. Eko, seorang pria yang mengaku berprofesi sebagai barista ini, sangat menyukai wanita yang wangi dan cantik. Mampukah Eko berjodoh malam ini di garis tangan? Ih lucu. Ya, ini Ceret sama Cangkir. Oh, buat apa itu? Pastinya kamu tahu lah. Nggak tahu orang dia belum Kan dia belum nanya dikasih- kamu. Belum dikasih Iya, tahu. belum kasih tahu. Aku berprofesi sebagai barista. Oh, maksudnya apa baris berbaris ya? Barisan para wanita. Oh, bukan maksudnya. Oh, yang tukang bawa kopi ya? Ngasih Ih. kopi, Mas. Ini tipe aku banget mas. Oh, kenapa tuh, emang, Aku Ella? tuh suka banget ngopi. Kan aku bilang tadi, aku suka sama orang yang suka bersosialisasi. Suka sama kopi orang. ya? Enak kan tapi bikin kopinya kan? Oh, pastinya. Tahu semua jenis kopi? Tahu. Dari mulai black coffee, americano, Black Sabbath juga. cappuccino, Ya. Oke, coba americano, cappuccino, Espresso. casino. pastinya. Ya, silakan yang berikut ini. Halo. Halo. Kerjanya apa? Ini ngapain boy? Ini ini headset dan ini laptop dan ini kaset-kaset. Iya, yang nanya siapa? Brian, seorang pria jomblo yang mengaku sebagai DJ ini, ingin memiliki pasangan wanita yang menerima pekerjaan dia apa adanya. Akankah Brian mendapatkan cintanya malam ini? Ini semua banyak jenis musik-musik dari jazz. Dari jazz ada pop, ada blues, ada rock. Blues rock. Dalam ada Duster. Tukang CD kali, Mas. Oh, ya tukang CD. Enggak dong. Tanya dulu dong saya siapa? Iya, aku penasaran banget. Kamu siapa? Saya ini pecinta musik Oh. dan saya berprofesi sebagai DJ, Mas. Wow, keren banget. Boleh diperagain nggak? Oh, suka musik juga? Enggak, kamu? Wah, aku suka banget musik. Bisa nyanyi? Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamaku mengenang asmara kita dan aku pun berharap. Oke. Bagus banget suaranya. Iya. Berarti kita juga bisa kalau misalnya kamu mau Berarti- karaoke bareng sama aku. bisa karaoke bareng? Oh, bisa dong. Bisa. Karaoke bareng. Bisa buat kamu. Oh iya? Ayo. Boleh karaoke bareng nih? Iya, karaoke bareng. Ayo. Sini ada. Mas Uya, aku juga bisa nyanyi. Bisa nyanyi? Coba. Kamu mau nyanyi lagu apa? Apa tuh? Aku bisanya lagu Jawa, lagu Indramayu Coba, kan gitu-gitu. Kamu tuh paling jago banget, Mas. Gimana? Bisa. Gimana? Biduan. Ya coba. Hah? Coba nyanyi. Senajan disandangi emas kebek sebadan wong diwayu lara pikiran sudah. Iya. Lagu Indramayu tuh ya? Itu lagu Indramayu, Was. Ya, saya juga kebetulan sering banget dulu bolak-balik Indramayu Jakarta. Ngapain itu? Seminggu sekali lah. Ngapain, Mas? Datang, nanti ke sana sendiri, pulang berenam. Oh. Oke, makasih. Iya. Yeah. Dulu Ya, saya profesi begitu saya dulu. sebagai Datang seorang sendiri sama supir kalau nggak berdua, pulangnya berdelapan, Yeah, berenam. wow, keren banget. Nomor 5. Oh iya, belum yang ini. Hai. Hai, nama saya Sandi. Fikri. Fikri, oh. Fikri,
Seorang pria jomblo yang mengaku mempunyai filosofi dalam hidupnya ini sangat mendambakan wanita yang setia. Mampukah Fikri mendapatkan sosok wanitanya malam ini? Ini buat apa? Sampah. Tong sampah ini. Nah, maaf sebelumnya. Saya bukan tipikal cowok yang terlalu ngawur seperti ini. Iya. Oh. Bawa. Apa tuh? Itu kaset. Terus Nah, suaranya gedean, Mas. kopi. Kenapa, Bro? Konyol. Konyol kenapa? Loh, konyol kenapa? Itu yang lebih konyol. Bro, muka lu sama kayaknya. Ini Iya. cari jodoh. Ini acara cari jodoh. Aduh. Ini apa tempat sampah apa? Bukan acara pamer. Ya profesi lo mau tempat sampah apa? Mas, maaf. Kalau profesi jangan ditanya. Itu jadi sebagai rahasia buat saya. Ya apa ya? Kita kan di sini harus ngomongin rahasian profesi Mas dong. tahu nggak artinya ini saya bawa ini apa? Nggak tahu, kalau lo nggak kasih tahu apa lagi? Gue lebih nggak tahu lagi. Ini dia. Masa lalu itu harus kita taruh di sini. Filosofi. Jadi kita harus melihat masa depan. Jadi ini filsafat Iya. kamu gitu. Jadi Bukan ini. Ya. Itu. Muka lu sampah gitu. Biar lo tahu, mantan-mantan gue semua yang udah nggak gue pakai, gue taruh sini. Wow, berarti semua mantan lu. Jadi gue tahu memilih mana yang baik dan benar. Gue tanya sama lo, kopi, lo yakin? Lo bisa bikin kopi yang enak? Belum tentu. Gue yakin banget dong, Bro. Bawa apa tuh? Kaset. Lo profesi lo apa? Woi, gue DJ. DJ. Gue DJ. Lu bawa laptop, bawa kaset, lu mau ngapain? Jualan CD? Memang peralatannya kayak gini. Ya. Daripada lu bawa sampah. Loh, gue jelas dong, gue memberikan filosofi. udah, DJ teman gue yuk. Saya dong. Cocok banget tuh. Cocok kan? Cocok. Cocok. Pas Cocok. sampah lagi. Maksudnya apa, Mas? Lah hidup lu nggak ada filosofi lu, nggak seru banget. Ya udah. Tenang. Oke, gimana nih? Sekarang gimana? Mau bahas siapa dulu, Sela? Ini edukasi, Aku Bos. pilih Kak yang mana, Kak? Kalau menurut Kakak. Kayaknya buaya semua ya deh ya. Iya sih. Janganlah, jangan, nggak usah. Tapi kan harus dipilih. Gimana ya? Aku tuh suka banget sama Kopi. Oh. Jadi aku memilih. Lu tanya dulu, Dia bener nggak kopi? Jangan Kopi sembarangan itu. ini dulu. Iya. Semua orang di dunia 90% manusia suka kopi. Iya. Dan pasti kamu salah. Keluarga lu kali suka Ya udah, berarti kita coba si Eko dulu ya. Iya, coba Eko. Eko, ya oke, yang lain mundur dulu silakan duduk. Nanti semua dapat bagian. Sorry, brother. Kita panggil saja langsung. Sorry. Inilah dia. Sorry, dia Kita panggil Lu maju aja. Tom and Jerry, Rudy dan Arby. Oke, Rudy, udah ada Eko di sini yang mengaku seorang barista dan bisa diterawang sedikit nggak nih kira-kira Eko ini orangnya seperti apa? Eko, boleh tangannya? Tangan kanan, kiri? Kiri aja. Oke. Eko ini berkecimpung di dunia perbijian. Apa, Bro? Dunia perbijian, maksudnya apa dunia perbijian? Jatuhin gue. Maksudnya biji kopi. Bener. Gue setuju kalau biji Bener, kopi, bener. tapi lu jangan ngejatuhin gue dong. Ini kan Mas, tanya dulu Mas, bener nggak dia itu barista apa bukan? Oke. Tanya dulu bijinya biji apa dulu nih? Gue diem aja, gue buktiin nih. Tenang aja, gue bakal buktiin. Tenang, Gue bakal buktiin ke Sela. harap sabur. Masalah bikin kopi, Eko memang oke. Apa? Tapi dia ini orangnya maksud banget nih. Ada maksud lain. Ada maksud lain. Maksud apa? Maksud apa, Ruth? Dia orangnya nggak mau tersaingi. Nggak mau tersaing, Itu pastinya, kompetitif Mas. dia. Itu pastinya, saya itu kompetitif dalam memilih sesuatu. Tapi licik gak yang dia lakukan untuk menangkan Nah. sebuah kompetisi? Tapi aku suka banget di cowok-cowok kayak gini nih, pengen Kenapa? jadi pemenang gitu. Kamu suka yang juangnya tinggi ya? Bener banget gitu. Oke. Negatif nggak menurut Rudy apa yang dia lakukan? Belum tentu dia menang dong. Tunggu aja lu. Masalahnya itu, ini dalam hal yang negatif. Dia menjadikan kopi sebagai senjatanya. Kopi menjadi sebagai senjata ini apa? Ada udang di balik Bener batu. apa? Bener apa? Mungkin lah, Bro. Gak mungkin lah, Mas. Kejahatan. Gak mungkin. Gak mungkin kopi itu, saya itu mendalami kopi untuk membantah. Sebenarnya gak mungkin lah.
Oke, coba kita relaksasi, mungkin bisa kursi chair. Oke, boleh kursi. Woi, kopi lu kopi sianida kali ya? Kali. Daripada lu sampah sama tukang CD. Bos, filosofi edukasi lu. Woi, DJ Tukang CD sama sampah. Oke, Eko. Sembarangan aja lu kalau ngomong lu. Sela. Kita lihat. Oke, Eko boleh fokus ke depan dulu. Oke, saya tanya dulu, Eko bersedia untuk direlaksasi? Sebenarnya saya nggak mau, baiklah tapi. Ya, harus ikhlas dulu, karena mau nggak? Demi Sela. Lama banget. Ayo lu diem ya, buka sampah. Ya. Ya udah cepat. Cepetan. Jadi kamu fokus pada suara saya apapun yang terjadi nanti. Dan siapapun yang bertanya sama kamu ketika kamu melihat jam di depan mata kamu bergerak ke kiri dan ke kanan, membuat mata kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Oke? Silakan saya. Eko. Ya mas. Benar kamu seorang barista? Sebenarnya saya bukan barista mas. Hah? Tapi kata Rudi di bagian perbijian, kopi-kopian tadi. Sebenarnya saya cuma kurir biji-bijian mas, biji kopi. Kurir atau tukang nganter-nganter kopi, maksudnya? Kurir yang nganter-nganter kopi gitu. Terus? Saya bisa bikin kopi? Iya, saya udah kerja selama 15 tahun. Karena saya bisa bikin kopi sendiri. Jadi saya ngaku-ngaku jadi barista biar dapat jodoh mas. Oh, udah benar. Lu bohong lu jadi orang lu. Cowok pembohong sih. Lu emang lu. Oke. Tapi saya tahu semua biji-bijian mas. Ya. Sebenarnya yang 2 tadi saya tahu mas gitu. Oh, 2 apa? 2 apa? Yang 2 kandidat tadi. Di mana? 2 kandidat yang hilang lo tahu? Saya tahu. Karena saya nggak mau kesaingin. Wah, jangan-jangan dikasih sianida. Tenang lu. Jangan apa? Karena kamu nggak mau disaingin terus? Waktu saya datang ya tampang mereka ya lebih dari saya. Oke. Terus? Bagus lu sadar. Akhirnya ya saya punya pikiran jahat. Saya coba tawarkan mereka kopi. Wah, nggak sehat nih. Terus? Kopinya saya kasih obat mules-mules mas. Oh, jadi mereka mencret-mencret nih? Bukan mencret lagi. Pasti di kamar mandi sehari semalam mas. Oh, pasti di kamar mandi? Iya. Wah, coba bagi lagi. Wah, lu nggak sehat bro. 3, 1, 2, dan 3. Ih, lo tuh jahat banget sih jadi cowok. Gue ilfil tau gak sih sama cowok jahat kayak lo. Jujur, di mana cowok 2 yang tadi? Gerak ke WC. Jangan cowok yang mana? Lu tadi enggak ada cowok. Udah deh, ngaku aja. Jujur. Jujur, ada cowok-cowok yang lain. Mas, menurut lu tadi lu racunin kan lu muntah. Ke WC, kamera. Lu udah nggak sehat kan? Yuk, kita ke WC. Lu di mana? Jelas. Susulin. Kasih tahu kita di mana. Ayo. Oke, yang lain tetap di sini, tetap di sini. Bro. Itu. Bro. Gak ada orang nih. Kalian lihat. Siapa sih? Siapa nih, woi? Halo. Woi. Aduh, gimana sih? Gimana nih? Aduh. Lu ngapain? Wah. Aduh, ini gimana sih? Lu habis ngapain? Lu ngapain? Nggak tahu lah. Itu ngapain ada sabun, ada busa? Aduh, parah banget. Bro. Ini kalian coba yang ini. Nah, di atas ya. Kamu apa-apa? Cuma lagi Mas, mules doang. ikut acaranya mas. Apa? Perut saya sakit mas. Apa? Perut saya sakit melilit. Nih yang bikin dia nih, ngasih dia kasih kopi sama dia kan? Kopinya lu kasih aja, jangan sombong. Ya itu kenapa dia sakit perut? Udah jujur aja apa sih? Aduh mas, makin sakit sih mas. Satu lagi. Jangan dia pingsan lagi. Aduh, gimana sih? Itu juga ada. Lu ngapain sih? Dia satu lagi kan? Dia bukan. Ini apaan? Lu ngapain? Enggak, gue cuma nyari. Jangan. Nyari. Baik, lu mau tahu nggak perut lu sakit kenapa? Gara-gara kopi dari dia nih. Patasan. Emang nih? Iya. Lu kan tadi kasih kopi sama dia kan? Bro.
Bro, sorry. Gue udah minta maaf sama lu. Gue udah minta maaf, udah gue sorry. Tadi apa yang kamu lihat? Apa bukan udah tutup mata? Lu saingan. Emang sebelum tutup mata? Gue tau, gue minta maaf. Kau sendiri nggak? Gak usah dicegah. Nggak tahu deh pokoknya gitu deh. Silakan kene. Tadi deh, lo. Kenapa? Itu tuh. Kakak kamu. Kakak. Nah, kakak dek. Silakan kene apa? Hah? Mena-mena apa? Apaan sih? Kakak kenal. Kamu ngapain di sini? Mene-mene. Kakak kenal sama dia. Ini pacar kakak, Dek. Ini pacar dia. Ngapain sih? Itu punya kakak. Copot gak? Copot. Ya ampun. Ya kali Mas copot di sini. Ya tapi itu mau. Ya lu tanya dia emang itu copot. Ngapain? Pakai celana dulu, pakai celana. Tunggu dulu. Ngapain sih lu? Bukai, gak mau tahu. Gak mau tahu. Jangan kakak. Kayak gini nih cowok-cowok gak benar. Apa ini siapa? Ini adek gue. Lu ngapain sih? Nanya lagi. Oke, lo siapa? Lo siapanya? Ini siapa? Kebalik. Udah jujur ya kan? Lo pacar kakak gue kan? Dia ngapain di sini? Nah, lo kan jadi jodoh udah punya pacar. Ya dia nemenin gue. Dia kakak gue. Biasa lo ya emang ya. Cowok. Udah punya pacar lo nyakitin kakak gue. Udah. Coba ngomong Rina. Pantesan lo ya. Ngomong. Apaan lagi? Ini ngapain dia nyari jodoh juga? Kamu nyari jodoh di sini? Lah, gue bilang nemenin adek gue lah. Asal kamu tahu ya, aku di sini tuh nemenin temen buat nyari jodoh. Ya, apa orang lo kandidat kok? Apa Mas dia kandidat kan? Kandidat. Oh, usah banyak ngomong ya. Enggak Lu beres, nyakitin Weng. kakak gue lu. Lo di mana kakak gue secantik itu lo sakitin. Wes mulai sekian. Kita jangan putus. Apaan sih kamu? Kita mulai sekian jangan putus kita ngir. Memang kamu dasarnya aja pengen putus. Makanya kamu kesini nyari jodoh alasan-alasan. Gue. Nah, Lu nggak tahu kan masalah kakak lo apa? udah. Oke, maaf. Lo udah punya cewek. Lu ngoleksi kakak lo, kenapa dia bisa putus mulu? Lu Oke, intinya lo keluar. Lo udah punya cewek. Keluar. Kak sabar kak. Pemirsa di rumah, pokoknya di sini harus tinggal ya. Kalau nggak kita diskualifikasi. Karina. Gue udah minta maaf, bro. Sorry. Gue minta maaf. Udah. Eko juga nggak boleh begitu kok, ya kan? Lo harus Udah gentleman. kak cari yang lain aja, jangan kayak gitu. Lo nggak tuh ya? Tapi lu mesti pilih gue kan, Sela. Ya Allah kakak, tuh kan mas, kakak saya jadi sedih, putus lagi sama pacarnya. Itu pasti gara-gara rumah saya tuh. Yang ada gaib-gaib itu. Iya makanya tuh. Kali, apalagi kakak nggak saya beres putus kan lagi kan cari sama cowok. pacarnya. Ya udah, yuk kita lanjut lagi yuk. Sabar ya kak. Eko duduk. Jadi Mas gimana? Duduk lu udah duduk. Oke. Kita lanjut lagi ya. Sela mau siapa? Bahas siapa nih? Leon atau siapa nih? Terus dia masih ngapain di sini? Dia kan udah bohong mas. Udah, dia duduk sini dulu aja. Mau siapa? Saya Brian apa Leon? suka sama orang yang suka musik sama kayak saya. Oh, DJ tadi. Yap. Ayo, terus. Brian. Itulah. Tukang CD lu suka ya? Lah, curang ya? Sorry, Bang. Udah. Gue DJ, Mon. Siap. Biarin dia. Rudi silakan Rud, Terawang. Ini juga kalau beres. Terawang. Enggak lu kayak beres aja. Siapa namanya? Brian. Brian ini DJ? Iya, saya DJ. DJ berarti bikin musik. Kalau Saya nyanyi suka bisa? musik. Saya Nyanyi bisa? nyanyi bisa. Menurut kamu dia oke nggak? Wih oke banget lah. Oke lah. DJ Cara- gitu. Secara sih DJ. Biar bisa kita. Iya bener banget kak. Aku sih no. Loh, Dia ini cuma bisa memanfaatkan wanita doang.
Makan tuh. Emang Loh, bukan kayak gitu. Secara DJ kan banyak cewek-cewek malam, ya kan Mas? Banyak cewek-cewek malam di... Kita harus apakan nih bro, Abi? Ini kayaknya harus dibaca karakter bibirnya deh. Karakter bibir, so caranya gimana? Boleh minta ini gak? Apa ya? Kalau Sundanya malam, clay. Apaan itu? Clay itu kayak mainan anak-anak yang dibentuk-bentuk tuh. Nah, Arbi membaca karakter kamu nih, bibir. Oke. Nah, ini kan ada clay warna pink sama biru. Nanti kamu tempelkan di mulut kamu, bebas mau di atas mau bawah. Atas bawah aja. Di biru sama yang ininya nggak ada apa-apanya kan? Nggak ada apa. Nggak ada. Bersih kok, baru. Tekan lagi, terus. Nah, satu lagi yang bawah. Bau ya? Iya emang bau. Karena kan clay ini bahannya ada bahan dari tepung terigu ataupun dari sayur-sayuran ada banyak juga. Oke. Ini kalau misalnya kita mulai zoom, ini bentuk karakter dari bibirnya tuh tebal. Tebal itu artinya dia emang banyak ngomong. Alhasil ketika dia berbicara banyak itu membuat wanita ataupun siapapun yang tertarik pada dia terkesima melihat dia sendiri dari gaya bicaranya sendiri. Karena emang saya kan DJ. Iya. Saya juga kan pasti menghibur semua penonton dong. Jadi juga cukup-cukup nggak pasti ngomong. Iya, tapi kalau misalnya bibirnya tipis dia cuma sederhana ngomongnya. Cuman ini bibirnya kan kondisinya teksturnya lebih tebal, dari atas sama bawahnya lebih tebal. Oke, kayak gitu aja sih. Sesuai sama profesi saya berarti Mas. Oke, sekarang emang lo bener DJ, coba lihat handphone lo coba. Kalau bener lo DJ. Oh, boleh? Aha, DJ keliling ntar tuh Mas. Mana foto DJ lo? Ini Mas, saya kasih tahu Mas tuh. Ya kan? Memang DJ saya Mas. Tukang CD Mas, bajakan. Coba kesini ke depan. Cuman Tahan. Keren banget Mas, ini mah tipe saya banget. Oh iyalah pastilah. Nanti kita dugem bareng ya. Bener ya? Iya. Oke, ada WhatsApp masuk nih. Eka minta tanggung jawab lo nih Eka. Mungkin fans saya Mas. Lu bisa tanggung jawab adanya? Ya mungkin ini cuma main-main doang Mas. Itu tadi WhatsApp minta tanggung jawab. Amel, enggak lah ini Mas Amel. Oh my Enggak God. Mas. Oke, berani nggak video call sama Eka itu? Ya nggak ada hubungannya sama dia katanya. Kalau nggak tanggung jawab, salah boy. ya Berani nggak? Ikut pon, makanya Ya udah. Amel kayak itu cewek sama lu. Lu jangan sembarangan ngomong. Lu jangan sembarangan ngomong. Ya lu jangan sembarangan ngomong. Coba ikut pon cewek. Dan dia telepon. Kamu telepon dulu, video call dulu. Udah video call. Ya. Kalau nggak salah ya harus. Boleh kan? Coba bisa dikasih. Iya, oke. Sana kasih ke tim kita, Saya video call saya nggak takut kok. Ya duduk, ayo, tenang. Oke. Halo. Halo, nah tuh. Halo Bu, saya dari Uya Kuya dari Garis Tangan Antv. Di sini ada Brian. Ibu tadi nelfon ke WhatsApp ke teleponnya Brian. Brian boleh bener minta tanggung jawab? Iya. Brian nggak mau tanggung jawab sama anak saya. Nah ini ada Brian nih, silakan Bu. Bu, ibu siapa Bu? Hah, siapa Ibu? Lo nggak tahu? Lu kenal gak sih? Saya nggak kenal Mas ya. Saya nggak kenal. Ibu siapa Bu? Salah sambung kali Bu. Saya Eka, ibunya Wita. Kenal Wita nggak? Wah, siapa itu? Tanggung jawab Itu cuma lu. masa lalu saya Mas. Nah emang Wita itu cuma tanggung masa jawab lalu kenapa saya. Bu tahu? Tanggung jawab kenapa Bu? Ya dia harus tanggung jawab. Dia kan pacaran sama anak saya. Ya tanggung jawab apa Bu? Oh, lu ngapain Tanggung jawab gimana Bu? Tanggung jawab apa? Ya kamu pacaran anak saya, kamu harus tanggung jawab. Jangan begitu dong. Bu, Wita. Anak saya jadi begini nih. Bu, Wita itu cuma masa lalu Bu. Parah weh. Lu ngapain itu anak kayak jahat banget sih lu. Bu, Wita itu cuma masa lalu saya Bu. Saya sama dia udah nggak cocok Bu. Jadi ya nggak bisa dipaksain lah. Maksudnya dia batalin nikah bagaimana Bu? Iya, ini gara-gara dia udah anak saya jadi begini. Ya kita udah sama-sama nggak cocok Bu. Wah gimana sih lo? Saya sama anak ibu udah nggak cocok. Jadi ya nggak bisa dipaksain dong Bu. Iya lo lihat tuh kasihan dia berenang-renang kayak gitu. Ya tapi itu berenang pakai baju pengantin itu setiap malam gitu Bu. Wah, jadi gila tuh. Bu, saya kan putus sama Wina udah lama Bu.
Arbi kenapa yang Arbi lihat nih, Bi? Dia depresi gara-gara masa lalu. Kayak nggak cocok, jadi dia putus hubungan. Yang tadinya mau nikah, tunangan. Iya, tadinya kita mau nikah, tapi emang itu baju pengantin berarti Bu ya? Pakai baju pengantin berenang ya Bu ya? Jadi dia trauma di mana? Jadi stres pikiran. Itu gila Mas. Ya Dia manggil. Wina itu udah masa lalu. Dan saya nggak bisa jalanin lagi sama dia. Tenang. Dia mau ngomong yang di sana. Silakan. Brian, Tuh panggil kamu tuh Brian. Ayo. Tolong itu Brian tanggung jawab sama anak saya. Kalau enggak lihat aja saya. Waduh. Nah itu masa lalu saya, Bu. Ih, kasihan. Tapi dia tidak aja. Aku tanggung jawab. Ya, saya sama dia udah nggak cocok. Ya nggak mungkin bisa dilanjutin lagi lah. Enggak begitu. Wah, lihat tuh orang jadi kayak begini. Parah lu. Ya, lo harus tanggung jawab ya. Mas. Ya kasihan. Saya tuh udah nggak ada perasaan apa-apa sama dia, Mas. Lo lihat tuh dia kasihan bener-bener kayak gitu. Selesai masalah dulu. Selesai masalah dulu, Brian. Dia itu cuma masa lalu gua, nggak ada apa-apa lagi. Brian, lu berdua goblok. Udah, matiin Bu, matiin dah. Dah, intinya lo harus tanggung jawab, lo selesai masalah lo dulu, ya. Tanggung jawab, terserah lo mau jadi kawin apa nggak jadi kawin, tapi lo harus gentleman. Jelasin semuanya, anak orang dong. Lo jangan gitu dong. Ya tahu Mas Ya, lo jelasin masalah lo dulu sana udah. Udah, sorry banget nih, ya. Ya terus. Bukan apa-apa nih. Gue nggak mau sama lo. Ini nggak bisa begini. Sela juga udah nggak mau malu tuh. Itu cuma masa lalu doang. Masa lalu apa lo lihat tuh dia berenang kayak Oke. gitu. Lo mikir Ya tapi nggak ada apa-apa lagi gue sama dia. nggak ada apa-apa tapi sampai kayak gitu gila kayak gitu gara-gara lo. Ya mungkin berarti dia lo Dia terlalu cinta sama gua. Ya gua nggak peduli lo selesai dulu lah. Oke, dah Brian silakan keluar. Sorry. Sorry banget ya. Udah lu Oke, jual Sela. dibajakan Tinggal aja satu lu. orang di sini nih. Ya. Cocok sih dibajakan. Tinggal Fikri di sini. Fikri maju. Muka sampah maju. Mas jangan. Diem. Gimana Fikri? Mas, Sela dulu aja lah. Sela dulu kenapa? Kelihatan. Enak aja lo bilang lo yang Lu duluan aja deh. ngatain orang. Banyak mah di pasar sana heran gue. Mulut lo nggak dijaga ya? Udah gini deh Sela. Lu berani kagak lu? Ya kan lo bilang di rumah lo ada mistis ada segala macam. Duduk. Buktiin. Salah nggak ada apa-apa lo harus berani duduk di sini. Iya berani, tapi ngomongnya dia nggak bener Dia banget. ngomong gitu juga Lo emang nggak lo. bisa apa-apa kan? Orang Jadi kopi kopi dia nggak baru. bisa. Jadi DJ nggak bisa, jangan-jangan kerjaan lo tukang. Jelas dong gue. Lo udah ngapain? Filosofi. Gue nggak suka sama pembohong. Nah lu berdua cocok tuh. Udah. Cocok. Lo yang Yang satu yang satu lama-lama gue emosi nih, bener gue emosi banget sama lo nih. Udah. Sela, udah. Oke, kita beresin masalahnya yang di rumah. Sal gue ikutan gini. Oke, Gue Rudi juga silakan. nyesel ketemu sama lo. Oke. Gue lo jadi jaga. Tenang Lo dulu. kali Udah, cukup. Rudi Apa silakan. dipelihara? Boleh tangannya Sela? Udah. Oke, tenang dulu. Kopi oplosan lu minum. Kamu merasa ada gangguan gaib? Gitu? Iya. Ada Rud. Di rumah tuh banyak banget diganggu sama tiba-tiba misalkan barang jatuh sendiri. Kalau enggak mobil aku tiba-tiba goyang-goyang sendiri. Kenapa? Apa yang Rudi lihat? Nggak ada. Nggak ada. Tapi benar, kita ngerasain sendiri dan buktinya kakak saya tuh tadi. Kata Rudi nggak ada tuh. Putus dia pacarnya gitu aja. Kata Rudi nggak ada. Kenapa? Udah ya. Ini soal masalah orang terdekat aja sih. Apa nih? Maksudnya gimana tuh? Begini. Coba kita, saya mau periksa, mau lihat keadaan rumah kamu. Oh bisa nggak? Ada orang siapa di rumah yang bisa ditelepon? Boleh, Video boleh. call. Kakak tolong. Tolong kakaknya, kamu duduk sini biar kakaknya aja. HP aku, Kak. Iya. Tahu kakaknya aja biar, kamu duduk aja. Nah, kakaknya ya tolong ya dihubungin ke sistem kita ya. Ada bibi aku kok. Bibi tuh masuk tante apa pembantu? Pembantu. Oh pembantu ya. Oke. Udah terhubung nih, halo? Mbak Juju. Halo? Iya. Iya, Non. Iya, Mbak. Iya, Mbak, coba ceritain deh kalau di rumah kita emang sering banget kejadian aneh kan, Mbak? Iya, Non. Non di mana, Non? Tolong, Non. Kenapa, Mbak? Non. Tuh, lihat Juju tuh. takut ini, Non. Kenapa ada apa, Bu? Kenapa? Mas Uya, kadang di sini aku mendengar suara-suara. Tuh kan
bener kan aku juga kayak gitu, Mbak. Iya, kadang ada yang lewat gitu. Coba Dut, silakan Dut. Ada apa, Mbak? Tunggu sebentar ya, Mbak. Kadang masih pulang kok. Tuh kan, bener kan? Seringnya di garasi, Non. Tuh, di garasi. Ada di Coba. Oke. Coba. Ada apa sekarang? Iya, Bibi bisa dengar saya? Mbak, iya. Ada apa, Mbak? Nah, biar Rudi biar Sela. Halo, Bibi. Bisa dengar saya? Iya, Mas Ardi, iya. Bibi takut di area mana? Di garasi, Mas. Oke. Di garasi. Angker. Garasi, Mas. Menurut Bibi itu angker ya? Tuh kan bener. Mobilnya suka goyang, Mas. Nah, sekarang coba Bibi jalan ke situ. Ke arah garasi. Takut, Mas, takut. Ya udah Bu, nggak usah takut Bu. Ya, itu kita lihat kata Rudi aman ya Rud ya? Aman. Buka aja, dibuka nih. Dibuka pintunya apa? Bibi percaya sama saya, buka. Aku takut, Mas. Kalau kenapa-napa nanti saya ke sana sekarang juga. Buka aja. Loh, Ibu. Ibu ngapain? Ngapain, Mak? Kan suami aku. Wah, ya ampun, Mama ngapain? Mama ngapain sama Mbak Supri, Ma? Supri itu siapa? Supri siapa, Sela? Itu supir kita. Supir. Ngapain? Mama, ya ampun, Mama bikin malu. Ya ampun, Selingkuh. Mama, ya ampun, Mama. Selingkuh. Mama tahu gak sih, jangan mentang-mentang Papa udah gak ada. Mama bisa seenaknya kayak gini. Mama tuh bener-bener bikin malu aku, Ma. Ibu sama anak sama jauh. Gue gak ngomong sama lo. Bapak kamu udah gak ada Sela? Mama, ya Udah sayang, jangan nangis. Ya mungkin ibu kamu pacaran sama Mama harusnya mikir dong, Mama udah tua. Masa aja kayak gitu, Pak Supri. Ya ampun, Pak Supri. Udah tuh udah gue gaji. Dikasih hati malah minta jantung atau diri. Lihat doang. Ya, diam. Gue gak ngomong sama lo. Udah. Kaki Intinya Rudi nggak ada mistis ya Rud ya? Mending kita samperin kita aja. Samperin dia. Kita samperin Mama aja. Tuh. Bener-bener. Jadi intinya memang tidak ada mistis. Siapa aja lu? Kasih itu handphonenya kasih ke Sela tuh, susul udah dia pulang tuh. Nah, intinya adalah mungkin ibunya pacaran kan bapaknya udah nggak ada ya, wajar-wajar ya mau pacaran sama supir itu terserah ibunya kan. Cuman mungkin karena dia nggak mau ketahuan, mungkin sembunyi-sembunyi pacaran di dalam mobil, mungkin dia main TikTok atau apa jadi goyang-goyang kan bisa jadi kan. Cuman masalahnya kan supirnya masih ada istri. Oh iya tadi ya, iya benar.